Swastiastu. Salam Namo Buddhaya untuk kita semuanya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nimade Era Wijayanti dengan NIM 2412011079 dari kelas 4D. Kali ini saya akan membawakan teori analisis keterlambatan pemulihan bahasa pada anak ditinjau dari teori pemulihan bahasa dan gangguan pemahaman bahasa. Keterlambatan pemulihan bahasa pada anak merupakan kondisi ketika perkembangan bahasa anak lebih lambat dibandingkan anak yang seusianya, di mana anak yang mengalami keterlambatan bahasa biasanya memiliki keterbatasan di dalam memahami kata, mengucapkan suatu kata, kosakata, maupun di dalam menyusun kata-kata yang sangat sederhana. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana seperti lingkungan, stimulasi bahasa yang kurang, maupun gangguan di dalam memahami suatu bahasa. Di mana teori pemulihan bahasa menjelaskan bagaimana seseorang anak memperoleh dan mengembangkan kemampuan berbahasa sejak lahir atau sejak dini. Di mana menurut teori nativisme yang dikemukakan oleh Noam Chomsky, setiap anak ini memiliki kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa. Namun, kemampuan tersebut tetap dapat memerlukan rangsangan atau input bahasa dari lingkungan juga agar dapat berkembang secara optimal. Apabila stimulasi bahasa yang diterima anak kurang, maka perkembangan dapat mengalami keterlambatan, di mana gangguan pemahaman bahasa atau recessive language disorder, di mana adalah gangguan yang menyebabkan anak mengalami kesulitan di dalam memahami kata, kalimat, pertanyaan, maupun perintah yang sangat sederhana yang diberikan ibu kepada anaknya atau pertanyaan dari orang lain yang diberikan kepada anak tersebut yang anak tersebut susah untuk menerimanya, di mana anak seringkali tidak memahami instruksi itu yang sangat sederhana dan membutuhkan pengulangan dan memberikan respon yang lebih lambat terhadap percakapan. Ini apa? Patung, betul. Nah, kalau ini? Pizza. Kalau ini? Pizza. Ini apa? Bayi. Kalau ini? Menurut teori behaviorisme, pemulihan bahasa terjadi melalui proses stimulus dan respon. Pada gambar yang ditunjukkan kepada anak itu merupakan stimulus, sedangkan responnya adalah anak menyebutkan nama benda atau mengidentifikasi bunyi awal dari gambar tersebut. Jika anak menjawab dengan benar, maka guru atau orang tua itu biasanya akan memberikan pujian atau penguatan, sehingga anak akan terbiasa mengenali bunyi dan kosakata baru. Selain itu, kegiatan pada gambar itu juga berkaitan dengan kesadaran fonologis, yaitu kemampuan anak untuk mendengar, mengenali, dan membedakan bunyi-bunyi bahasa. Kemampuan ini sangat penting dalam proses pemulihan bahasa dan menjadi dasar bagi perkembangan membaca dan berbicara pada anak. Mau. Oh ya, mau. Kakak mau. Kakak mau. Oh, kakak mau. Mau. Ini dapat, nggak usah marah. Mau. Oke. Kakak mau ya? Iya. Ali, ayo. Iya. Mau ya? Iya. Masya Allah. Oke. Ali, masuk. Oh, masuk. Oke, lagi.
baik-baik, dengarkan Bu Siti. Papa. Ayo kakak. Papa. Ali. Oke. Papa. Nah dia belum bisa konsisten jadi bisanya up. Oke nggak apa-apa. Mama. Oke. Ba. Cilup. Ba. Ba. Ya, lagi. Bisa dikeluarin dulu. Lagi, Li. Wow. Bahasa ekspresif yang seperti tertera pada diagnosis di gambar. Itu merupakan kondisi di mana seorang anak yang biasanya memahami ucapan orang lain dengan baik atau pemahaman bahasanya yang normal. Namun ia mengalami kesulitan yang sangat signifikan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan pikiran, keinginan, dan kalimatnya sendiri secara verbal. Kondisi ini berbeda dengan gangguan bahasa reseptif atau gangguan pemahaman dan dapat dibantu secara efektif melalui terapi bicara untuk melatih anak menambah kosakata serta menyusun kalimat dengan baik dan benar. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah keterlambatan pemulihan bahasa pada anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya itu adalah faktor gangguan pemahaman bahasa. Teori pemulihan bahasa dan teori gangguan pemahaman bahasa saling berkaitan dan menjelaskan mengapa seorang anak mengalami keterlambatan perkembangan bahasa. Oleh karena itu, diperlukan stimulasi bahasa yang baik serta deteksi dini agar perkembangan bahasa anak dapat berlangsung secara optimal. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata di dalam pengucapan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dan salam.